Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa bi ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa atim wa majid ala nabiyyina wa syafiina wa ta'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnah wa iqtada bi sunnah wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat juga. Di antara kita beberapa hari yang lalu mungkin kena sakit juga, musim kadang yang sakit. Alhamdulillah kita ini sehat, aman. Kalau sebagian ada saudara kita yang masih sakit, mungkin cepat sehat, cepat sembuh dan sehat. Kita mungkin juga diberi sehat terus, panjang umur, ta'atillah wa ta'atil rasulihi, dibarengi keberkahan dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampai pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama sebelumnya kan sudah membahas tentang mandi. Nanti babun najasah wa izalatuha. Kita bahas tentang najasah, tentang najis dan cara menghilangkannya. Secara bahasa Arab yang dinamakan najis itu adalah semua hal yang dianggap menjijikkan, semua hal yang dianggap kotor. Itu istilah najis dalam bahasa Arab. Secara bahasa, cuma secara istilah syariat kita adalah setiap perkara yang secara syariat ini dianggap mencegah keabsahan sholat, sekiranya tidak ada kondisi yang darurat atau ada kondisi yang memperbolehkan akan hal tersebut. Kok segala apapun, baik benda tadi ini benda yang padat ataupun benda cair yang mencegah sahnya sholat kita. Seandainya kita bawa, seandainya ada dalam tubuh kita, dalam badan kita, di luar badan kita, seandainya ada dalam baju kita, maka itu disebut najis secara istilah. Jadi tidak hanya sesuatu yang kotor saja, sesuatu yang kotor tapi yang mencegah keabsahan sholat. Contoh coklat ini kan kotor, seandainya kita taruh di baju kita kan kotor. Tapi kan namanya coklat, makanan tersebut bukan sesuatu yang najis. Tapi seandainya sesuatu yang kita anggap menjijikkan tadi mencegah sholat, contoh dalam nanti ada disebutkan yang sudah kita bahas juga, mungkin kencing. Misal kencing ada di baju kita kan cair, meskipun nanti sudah kering, kita tetap hukumnya najis. Ketika kita pakai baju yang ada kencingnya, kita pakai sholat kita tidak sah. Itu yang dinamakan najis secara istilah. Termasuk di Rasul Musonef ini membahas tentang najis dan cara menghilangkannya, cara agar sesuatu yang najis tadi ataupun benda yang terkena najis bisa menjadi suci. Itu ada caranya kan, cara menyucikan najis istilah kita biasanya. Wahia al-khamr. Musonef ini mungkin menyebutkan ada beberapa benda dalam dunia kita niku hukum asal seluruh benda ini pada dasarnya suci, pada dasarnya. Tapi ada benda yang aslinya hukum asalnya niku memang benar-benar najis. Ini karena dalil-dalil yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang menyatakan benda tersebut memang najis, yang tidak sah ketika kita bawa dalam sholat. Atau kali musonef yang begini disebutkan wahya al-khamru walau muhtaramatan wan nabiyu. Di satu kesatuan. Yang pertama adalah khomer. Istilah khomer. Khomer niki segala sesuatu yang memabukkan,
segala sesuatu. Tapi yang istilah khamr ini adalah segala sesuatu yang cair, yang memabukkan, terbuat dari apapun, baik terbuat dari anggur, saya yang nyebut wine semisal gitu, wonten sing nyebut anggur putih, anggur merah semisal gitu, ataupun ada istilah lain gitu, ada anggur ataupun alkohol lagi gitu. Bukan, kalau alkohol ini kan kandungan yang murni gitu, tapi kalau khamr ini minuman memabukkan gitu, mengandung alkohol. Itu ada yang terbuat dari benda-benda tersebut. Kalau di Indonesia ada yang terbuat dari beras, ada yang terbuat dari ketan, ketan ireng biasanya kadang-kadang terbuat dari tape airnya. Niku bisa saja, kita tidak mengatakan air tape ini khamr, tapi bisa saja air tersebut menjadi khamr. Karena khamr kita tahu sendiri butuh proses namanya fermentasi, butuh beberapa hari, beberapa waktu, sehingga benda yang cair tadi menjadi memabukkan. Seperti ini mungkin, atau ada yang biasanya mungkin kita sering legen, siwalan, airnya siwalan. Ini pada dasarnya khamr ini terbuat dari apapun, yang tadi melalui proses fermentasi beberapa waktu, sehingga kandungan cairan tadi ini menyebabkan bisa membuat orang menjadi mabuk. Itu apapun, termasuk anggur itu ketika diperes kita ngombe gak apa-apa, jenenge jus anggur kan, kita tumbas nangan wonten jus anggur. Tapi seandainya jus anggur tadi kita endapkan selama beberapa waktu, pada waktu tertentu, itu pasti akan timbul reaksi tadi fermentasi, sehingga cairan tadi ini menjadi cairan yang lain, bukan lagi anggur yang tidak memabukkan, tapi menjadi sesuatu yang memabukkan. Rasulullah sering juga membuat semacam perasan anggur kita akan memiliki zaman memiliki disebut jus anggur Tapi kali Rasul ini dilihat kondisi di tanahnya Nabi Muhammad kondisi yang panas di daerah Arab sana itu oleh Rasul ketika perasan tadi mungkin 1, 2, 3, 4 hari itu masih bisa diminum. Tapi kalau lebih dari hal tersebut ataupun ada tanda-tanda perubahan bau ataupun perubahan dari segi rasa semisal itu oleh Rasul langsung diperintah untuk membuang, tidak disimpan lama. Soalnya zaman singen kalau kulkas zaman saat ini bisa lebih awet mungkin jus anggur kita taruh di kulkas ini tidak akan jadi khamr meskipun ada jangka waktu tertentu yang lebih lama daripada ketika kita taruh di luar. Jadi tidak harus dari jus anggur saja. Bahkan seandainya sama nggak ada jus tapi lali, mantun jus sesuatu dilaruh di botol, kita tutup, disalam nang joko, kadang-kadang langsung meledak kan. Itu kan ada reaksinya. Ketika kita buka langsung keluar semburan kadang-kadang. Padahal tidak ada sodanya, tidak ada karbon dioksidanya kan. Tapi bisa langsung menyembur. Itu kan karena reaksi menjadi khamr. Kalau ada semacam itu hukumnya sudah najis. Kalau najis, kalau kita bawa sholat kita tidak sah. Kalau terkena baju kita tadi ini kita pakai sholat kita juga tidak sah. Jadi yang dinamakan khamr itu setiap cairan yang memabukkan. Ya, seperti air tape. Air tape kalau jenengan biarkan selama beberapa hari, niku seandainya diminum niki bisa membuat mabuk. Kalau diminum membuat mabuk maka ini hukumnya khamr. Tapi seandainya ada air tape niki, seandainya kita minum cuma anget mawon tanpa ada memabukkannya, kalau semacam itu masih halal, masih boleh kita minum. Tapi kalau sudah menjadi barang memabukkan, ini menjadi haram lagi. Jadi tidak boleh kita konsumsi. Oleh Rasul hal-hal semacam itu disuruh membuang, karena Rasulullah tidak membedakan antara sedikit perkara yang memabukkan tadi ataupun banyaknya.
seandainya dicampur gitu enak. Seandainya dicampur mungkin kerasa enak, tapi itu sesuatu yang dilarang atau yang biasa dicampur oleh beberapa orang pas masak di ciu misalnya ciu itu kan dengan tingali kan tingali no. Karena setahu kami dan setahu apa yang ada dengan patus info itu sesuatu yang pada dasarnya gitu komer. Jadi kalau zaman saat ini pun kita kadang-kadang ya harus lebih berhati-hati dalam masalah makanan jadi sekalipun. Kalau kita ke restoran ini restoran besar, tapi restoran tersebut ini masakan campuran antara ada beres misal di restoran Jepang yang tidak ada label halalnya. Kadang-kadang kan memakai sake, campuran dari makanan tersebut ada campuran sake. Itu sama istilah meskipun jenenge sake gitu tetap jenenge homer bahasa sesuatu yang memabukkan, cairan yang memabukkan. Sedangkan ini seandainya ada bukan cairan tapi benda padat, istilah kita memiliki narkotika, entah niku berupa pil, entah niku berupa serbuk, entah berupa daun, entah mungkin berupa buah zaman dahulu, kembang gitu, bunga. Niku karena benda tersebut padat, niku coro hukum bendanya suci. Tandanya dengan duit sampai tapi gitu. Tandanya duit ganja gitu. Ono tiang ini nyekel ganja. Ganja gak sengaja. Pak polisi misalnya mantun menyita. Polisi ini mari nyita ganja. Terus kali polisi ini gak sengaja lali ditaruh dalam saku. Misalnya polisi ini sholat mau kan. Ini hukum sholat ini bisa. Karena ini bukan benda cair. Karena ini karena bendanya benda padat, bendanya ini tetap suci. Cuma kalau dikonsumsi niki yang jadi masalah. Kalau dikonsumsi dengan tujuan ataupun bahkan disimpan ataupun kita niki menanam dengan tujuan cek mabuk, mungkin podo mawon haram. Sama saja haram gitu. Niku benda apapun gitu. Benda apapun yang membuat seseorang menjadi mabuk ketika dia simpan dengan tujuan untuk memabukkan diri, maka hukum menyimpannya saja itu sudah haram. Hukum kita membelinya pun juga haram. Memakainya haramnya tadi atau dosanya ini termasuk dosa besar. Masuk nopo gitu. Kadang-kadang ada orang yang ingin mabuk tapi gak duit misalnya ini aku ya tetap hukumnya juga haram. Ketika lem tersebut ditujukan untuk mabuk, meskipun seandainya digawa sholat, ya sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Cuma kalau digunakannya haram, ya ini perbedaan antara hal yang memabukkan yang cair dan yang padat. Kalau yang cair ini jelas najis, tapi kalau yang padat ataupun benda tadi ini pada dasarnya bukan untuk memabukkan, disalahgunakan. Yang padat ini hukumnya tetap suci. Kalau keharamannya sama-sama haram, dosanya sama-sama dosa besar, baik khamr ataupun narkoba tadi, dosanya dosa besar, masuk kategori dosa besar. Dosa besar ini kan dosa yang sulit untuk diampuni oleh Allah. Ini bukan segampang kita melakukan dosa kecil. Kita tidak tahu kalau dosa kecil dengan Jumatan, saniki meni Jumatan, itu ada kemungkinan dosanya diampuni dosa kecil. Bahkan buatan Jumatan mantun hukum loh, dosa-dosa kecil masih bisa hilang, dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, butuh tobat, butuh ngeten, ini mau masih belum pasti diampuni tidaknya belum kita ketahui dengan jelas. Cuma karena kita niki hamba Allah, kita niki dikeben husnudzon Allah, jadi ketika kita melakukan dosa sekalipun, meskipun itu dosanya dosa besar,
kita husnudon bahwa dosa kita diampuni dengan cara kita bertobat terus kata ibadah untuk menambal baik menolak dosa kulo niki saged ditambal dengan kebaikan. Hanya akan ada beberapa misalkan wonten preman tobat, kadang-kadang obatnya lebih baik daripada yang sing Islam. Karena dia merasa aku biar akeh dosa saat kita nglakoni api pun iki baik menawa nutupi dosa piye. Husnudon kepada Allah. Jadi tadi ini perbedaan antara khamr dan perkara khamr yang benda cair ataupun perkara memabukkan yang berupa padat, yang pendapat sama-sama haram, cuma dari sisi suci najis jadi berbeda. Kemudian yang kedua walkal dan anjing. Anjing ini binasin Nabi Muhammad SAW ini hukumnya najis. Bukan hanya najis saja, tapi najisnya nanti masuk kategori najis mughalladzah. Rasul sendiri yang menjelaskan kita walakal kalbu fi ina'i ahadikum fadrikhu tsumma yaghsilhu sab'a marratin. Kita tahu sendiri di daerah Arab niki corok air niki sesuatu yang berharga. Air niki lebih berharga daripada bensin kalau zaman saniki ya. Niku di daerah Arab niki. Kali Nabi ketika ada anjing niki menjilati suatu wadah, maksudnya ada air di suatu wadah di ember, kemudian anjing niki minum di air tersebut. Kali Nabi banyu wau lho sing berharga tadi disuruh untuk membuang. Kali Nabi disuruh membuang. Berarti kan niki menunjukkan saking beratnya najis dari anjing tadi. Kemudian oleh Nabi disuruh membasuh 7 kali. Itu makanya oleh ulama dikatakan najisnya anjing ini termasuk najis yang berat, najis mughalladzah. Jikanya tidak hanya butuh sekali, tapi sampai 7 kali. Itu pun ditambah dengan debu kan. Niku alkal, wal khinzir dan juga babi. Itu hukumnya sama dengan kalb. Bukan hanya ini gitu, babi pun jelas juga babi ataupun sejenis yang dengan babi celeng, babi hutan, babi peternakan, babi misalkan wonten babi cilik, babi gede, babi sing kulune kaya bulu domba niku misal kan ada itu sama saja. Ataupun Rasul ngeten, wa ma tawallada min ahadihima ataupun hewan yang lahir dari salah satu dari anjing ataupun babi tadi ataupun celeng. Misalkan niki kali ulama diperumpamaan seandainya ada anjing niki dikawin atau kawin dengan kambing misal niki, atau ada anjing kawin kali rubah misal seandainya ada kemudian lahir anaknya niki karena bapak atau ibu ini adalah hewan yang najis yaitu anjing atau babi, maka anaknya juga menjadi najis. Bahkan ulama kadang diperumpamakan seandainya wonten menungso kawin ambek asu koyo tangkuban perahu niku gitu. Cerita tangkuban perahu kan agak kirose tapi asu dadi menungso terus kawin kali wong wedok dadi anaknya bisa tenang ibu dhewe ya lebih. Tapi dari cerita niku sampai diperumpamakan oleh seandainya ada semacam niku pun, maka seandainya anak ini bentuknya menungso sekalian, niku hukumnya tetap coro badannya najis, cuma wajib sholat, tapi butuh nonton coro zaman. Niku perumpamaan saking nemeni mencontohkan hukum seandainya ada anjing. Dan anjing ini jenis anjing apapun, baik anjing hutan itu dari sisi najisnya. Belum ketika anjing ada orang ngingu anjing, ini malaikat tidak mungkin mau masuk ke dalam rumah tersebut. Karena ada cerita Rasulullah ini ada beberapa hari kok malaikat Jibril gak teko-teko, padahal sudah
ada malaikat Jibril ini mesti sering datang kepada Rasulullah sampai kira-kira salah 2 minggu baru teko ke Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah ini diberitahu bahwa di dalam ruangan yang Rasulullah ini ada, Rasulullah tidak mengetahui kalau ada anak anjing masuk ke dalam, anak anjing ini mati di dalam. Niku malaikat betul belum menghubungan di dalam rumah yang ada anjingnya. Bayangkan gitu, rumah kita ini kalau malaikat rahmati, mau Quran yang jarang, misalnya malaikat rahmati kawas dan terus gitu anjing, coro setan gitu, betul gitu. Kalau kita balikan setan pasti lebih banyak di sekitar kita. Lebih banyak ya, mungkin kita ini malas ibadah, mungkin kita dikira poso ke sembrono, mungkin sholat kita ke boten karu-karuan, mungkin nanti yang supaya untuk lama atau bahkan lama gitu, ataupun hal-hal haram yang lain kemungkinan. Jadi kecuali kalau ada orang ini punya anjing untuk menjaga sawah, untuk menjaga hewan ternak gitu, itu boleh dipelihara, tapi tidak dimasukkan di dalam rumah, ada di luar. Itu pun cara hukum tetap najis, tidak ada pengecualian. Kok seluruh anjing, seluruh babi ini najis? Ini mau disebutkan hewan lain, macan, nopo hukumnya? Jaran ataupun ular, atau cacing misal, atau bahkan ular semisal cecek. Niku karena hewan-hewan tersebut, ketika hewan tersebut hidup, ketika hewan-hewan selain anjing, selain babi, niku ketika hidup, maka mereka niki hukumnya suci. Pokok kau najis sih. Pokok ketika hidupnya niki tidak ada najisnya sama sekali. Misalkan yang ibu cecek ini dikesat pas sholat, seandainya cara hukum tetap, karena seandainya memang tidak ada najis anu saya cecek tadi, maka sholat kita tetap sah. Karena ketika hewan masih hidup, itu hukumnya suci. Masih hidup loh, podo kali menungso, maksudnya suci ini sama dengan kita manusia. Kalau kita menungso ini suci, tapi ketika kita kencing nyiprat nang sikil, sikilnya kan najis. Hewan juga sama dengan hewan selain anjing dan babi tadi. Makanya yang singen numpak sapi misalnya, sapi ini kan boleh kalau najis. Sapi ini mari didusi tengkali biasanya yang singen kebo dijak kali di gosok-gosok, berarti kan suci nih ini lagi ditumpaki, meskipun seandainya kita sholat di atas kebo tadi misal iso ini hukumnya bukan nopo-nopo, karena atasnya nih, karena hewan tersebut nih hidup, hewan tersebut suci, meskipun hewan tersebut ini hewan yang tidak boleh dimakan. Pokok ketika hidup, ketika masih hidup, itu hukumnya sama dengan manusia dalam hal sucinya. Kalau mutan najis, sama dengan kita juga. Kalau ada misal macan ini mantun dengan dusi, tapi macan ini ketika mari didusi terus melampang ngide telek misal, maka ya sikile foto kalau kita ini ngide kotoran tadi. Kalau kita ini kotoran kan harus disiram. Kalau macan tadi seandainya ngide kotoran, sikile harus disiram juga. Itu kalau hewan masih hidup. Bahkan ular sekalipun, meskipun betul saya ulo, niru artis ulo betul saya, karena oleh Nabi disuruh membunuh. Nabi kan disuruh karena termasuk minal mawasik, maksudnya hewan-hewan yang betul saged dipercaya saged mangan, saged menyakiti kita. Jadi dilarang kalian
sekalipun boten asal. Pelihara sing duwe kan masih banyak hewan ekstrim lainnya. Seandainya ingin memelihara, makanya di Rasul Musonef tentang mriki disebutkan wal kalbu wal khinzir wal maita, dan bangkai. Semua hewan kecuali anjing dan babi, semua hewan niku pada dasarnya suci ketika masih hidup, tapi kalau sudah menjadi bangkai niku hukumnya menjadi najis. Semua hewan, kan gak ada kucing kesayangan mantu diusi terus digendong-gendong, pas kucingnya mati, pas mati niki ngoten lho, pas sholat gitu sampai betul, karena kucing sing mati niki meskipun jenengan jusi ping 7 ae, dijusi ping 1 karena niki mati, hukumnya menjadi bangkai niki najis. Semua hewan apapun, bahkan kalau ada ayam tiren, ayam yang mati kemarin kan tidak disembelih, itu hukumnya kan bangkai, maka hukumnya gitu najis. Atau hewan apapun niki, misal wonten cacing kan nggih boten asal dipatok juga tidak boleh kita makan. Kalau cacing niki mati, ini cacing tadi lek isih urip jenengan coba teko lemah diumbah misal suci. Tapi ketika cacing niki mati, hukumnya jadi dan termasuk hewan apapun, meskipun hewan tersebut hewan yang boleh dimakan, karena yang dinamakan bangkai itu setiap hewan yang mati bukan disembelih secara syar'i, wonten sapi tadi mati karena penyakit, sapi mati karena ditembak paku. Yang barat kan wonten nggih, yang luar negeri kalau sapi ini mau dieksekusi kan ditembak dengan paku tembak ke tiang kerja, bagian kan ditembak, atau ada yang disetrum misalnya, ataupun yang Cina kadang-kadang kalau masak bebek tidak disembelih tapi ditekuk, bukan. Ataupun bahkan seandainya ada orang yang bukan Islam, dia ingin menyembelih hewan tersebut, meskipun nyembelihnya seperti orang Islam. Ini karena yang menyembelih bukan orang Islam, maka hukum hewan tersebut ini menjadi bangkai, haram untuk dikonsumsi, dan hukumnya najis juga. Nanti keterkaitan dengan hukum hewan tersebut najis, sakulite pun juga najis. Makanya nanti ada bab samar, menyamak kulit. Niku semua bangkai niku hukumnya najis illal adami wasamak wal jarad, kecuali ada 3 bangkai, maksudnya 3 makhluk hidup yang mati tanpa disembelih tadi secara syar'i. Niki ada pengecualian 3 niki suci, yaitu manusia kita niki meskipun kita meninggal kan hukumnya suci, maksudnya suci dengan mari kita misalkan wonten orang meninggal kemudian ditusi, meskipun jemek kita sentuh kemudian kita sholat kita tetap sah, karena hukumnya suci. Meskipun dari sisi bahasa orang yang meninggal itu sebutannya tetap maitah, dari sisi bahasa sebutannya maitah. Kalau bahasa kasarnya bangkai kalau bahasa kasarnya, karena meninggalnya bukan disembelih kan. Wasamak, kecuali juga ikan dengan berbagai macam bentuk. Sing jenenge hewan yang hidup hanya di air, berbagai macam bentuknya, iwak paus, ini koyo cacing, misal cacing laut sing hidupnya hanya di laut, misal itu masuk ikan. Atau bahkan seandainya ada ular laut, ularnya urip teng laut, pelut, asalkan tidak berbahaya, asalkan tidak beracun, kita makan. Itu
semua jenis ikan seandainya mati hukumnya suci. Karena suci boleh kita makan. Nggak tuh iwa arwana kaki 200 juta terus mati gitu. Daripada langsung dipendam mending goreng. Kamu kok orang ngambang ngoten pokok tidak bau loh gitu, tidak busuk. Itu boleh kita makan. Ada lagi satu adalah al-jarod. Jarod ini adalah belalang. Belalang ini halal untuk kita makan. Tapi kalau ada kotorannya dia harus dibuang. Kalau seandainya belalang nonton video atau viral nih, belalang berbuat cacingnya misal. Kalau seandainya belalangnya memang ada cacingnya bagiannya ada cacingnya tadi harus dibuang. Ada parasitnya itu kena dibuang. Ini mau terusuk di daerah-daerah yang banyak wabah belalang kadang-kadang terus jajanan kan. Sumatera mungkin sebagian Sumatera kan ada belalang sing ageng-ageng niku dijadikan sebagai santan. Tapi yang diperbolehkan itu hanya niku mawon asmak wal belalang. Sedangkan konco-konco belalang iki mboten ancam. Kayak jangkrik, kecoa misalnya, ataupun serangga yang lain. Lalu serangga yang lain ini tidak boleh kita konsumsi. Yang boleh hanya kumbang. Kadang ada orang makan embung, kumbang sing wonten tanah gue jenenge kan boga larva tapi koyo ulat tapi gede. Nanti kalau besar menjadi kumbang. Kadang jati, kayu jati juga ada daun jatinya ataupun ulat sagu itu kan nantinya jadi kumbang. Semacam itu kan jenis serangga. Hukumnya secara syar'i tidak boleh dilakukan. Yang diperbolehkan tadi hanya belalang. Selain belalang tidak boleh, jenis serangga lain tidak boleh kita konsumsi. Ini beberapa hal tentang kalau yang berikutnya ini hubungannya dengan kita apa yang ada pada badan kita, apa yang ada dalam badan manusia ataupun apa yang keluar dari badan manusia. Ini kan di luar manusia, khomer, kalbun, nabit niku sami dengan khomer. Khomer, kalbun, khinzir, dan bangkai. Ini keseluruhannya adalah najis. Seandainya kita bawa sholat, seandainya kita tamal alas untuk sholat, maka sholat kita tidak sah. Lagi bisa bermanfaat, kita juga diberi pemahaman yang baik dalam agama dan bisa mempraktekannya. Semoga kita diparingi barokah dalam bulan Rajab, Sya'ban sampai bulan Ramadan. Rajab hampir berakhir. Minggu depan ataupun Jumat tinggi kan insyaallah Jumat terakhir bulan Rajab. Mungkin biasa diingatkan dari Ustaz Sukarlan atau Kiai Mahmud dan kali Kiai Sukarlan Kiai Mahmud mungkin di Jumat terakhir kadang-kadang kan sebagian guru-guru kita yang maos pas imam niki wonten teng mimbar disuruh membaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali. Ketika imam masih di atas mimbar. Cara faedah ini meskipun bukan dari Nabi kan ini pernah dijajal istilahnya dengan mereka. Faedah kan insya Allah mungkin jadi orang fakir di dalam setahun proses ini tidak akan kehilangan uang dan uangnya. Mungkin rezeki kita dibarengi barokah dari Allah Subhanahu wa taala, diringankan segala urusan kita. Orang yang sakit di antara kita semoga diberi kesembuhan, dan dengan datangnya Sya'ban dan juga peringatan mengingat Isra Mi'rajnya Nabi, ini kita menjadi hamba Allah yang rajin sholat, memperhatikan benar-benar sholat, sehingga menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa laqad asyartu li na'ti man awsafu tuhyil quluba tuhyil asjana wallahu qad asna 'alaihi fama yusawi al-qawl minna aw yakunu fanana lakin hubban fi sa'il qad ta'alima suqat rabbina wa hadana wa idh fasajna bil mawaddati hauna aw ayni faqina wa rajana lil wahidil ahadil 'aliyyi ilahana mutawassilina biman ilaihi ta'ala mukhtarihi wa habibihi wa sahbihi sayyidil wujudi bihi bila muhabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa qbalna ajib da'wana antalana ya dhufrana fina dunya wa fil akhirah aslih lana al ahwala wa ufir dhanbana wa la tu'akhid rabbi in akhtana wasluk bina bina jitoha al mustafa tabin ala qadabil habibi fuqana arina bi fadlin minka ta'ata ahmad ibn bahjatin ainu ridha ta'ala warhum bihi bi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba bida'ana wal muqwi wa taliban wa usana wal hadirin wa sa'idin fi jami'ina hana baina yadayka antarana wa laqad rajana kafahik su'lana wa asma'u qawlina sami'u ana wa ansur bina sunnatallahi habibi wa il ard wa ma'budu ta'ala wa anzur ilayna wasqina kaksatana wa syu'a bi'ajilan maradana wa qilana al-hajat wa asil khatmana indal mamat wa asil khatmana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalika al-firdaus ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalika al-firdaus ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dhalika al-firdaus ya rajwana bil mustafa shalli alaihi wa alihi wa harakatihi was-salatu was-salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.